Selamat pagi pemirsa pendengar setia Sconegoro FM. Kembali lagi dengan saya Dr. Humam Nur Asfiar di acara peringatan Hari Anak Nasional Sukseskan Bian 2022 Anak Terlindungi Indonesia Maju. Untuk tema hari ini dari keamanan vaksin dan KIPI. Di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang telah kita nanti-nanti setiap minggunya. Kemarin juga sudah dengan beliau. Ini masih bersama dengan Dr. Sirpanggung spesialis anak. Iya dok ya. Masih ingat saya. Ya. Dan ada tamu undangan juga dari Dinas Kesehatan. Di sini ada Mas Imron, Mas Hadi, Eskep. Beliau adalah dari Dinas Kesehatan sebagai pengelola program imunisasi. Selamat datang Mas Imron. Ya. Mungkin bisa disapa dulu pendengar-pendengarnya dokter. Ya. Selamat pagi pendengar sekalian. Bertemu kembali bersama kami di dalam acara Bincang Kesehatan Anak bersama Dr. Sirpanggung spesialis anak. Mungkin bisa diingatkan lagi Radio Sconegoro FM bisa didengarkan di 107.3, dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan lantai 2 Jalan Sconegoro nomor 1 Wonosobo. Sehat bersama Sconegoro. Mungkin saya tanya kabar dulu mungkin ya. Dokter Sir sehat? Dokter Sirpanggung sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, luar biasa. Biar efek sehat, semangat biar ya. Semangat ya dok ya. Pagi-pagi harus semangat. Kalau Mas Imron sehat ya? Alhamdulillah. Wah luar biasa juga. Mantap. Mas Imron panggilannya Mas Imron atau Mas Hadi? Mas Imron aja. Mas Imron saja. Oh ya. Kita biar kenal ini. Iya. Kita karena mungkin jarang ketemu ya Mas Imran ya. Iya. Baru ketemu beberapa kali ini. Malah kayaknya baru sekali ini, Dok. Iya. Besok sering-sering ketemu. Besok sering-sering ketemu ya. Iya. Mungkin bisa ada program-program kalau misal dinas dengan rumah sakit atau ada apa kita bisa ketemu. Mungkin masih bertema sama seperti kemarin ya dok, kita sukseskan Bian 2022 ya dok ya? Ya, tema utamanya tetap sukseskan Bian selama Juli Agustus ini ya. Ini ya dok ya. Mungkin temanya yang terus bergulir. Kemarin kita masih yang umum. Iya. Nah sekarang kita mau bahas apa nih dokter Humam? Mungkin kemarin sudah bahas apa dok? Vaksin dok? Waduh, saya ganti ditanya nih. Atau kemarin kebetulan bukan bersama saya dok, sama dokter Delima. Ya dokter betul, yang kita sudah membahas tentang pentingnya imunisasi kemarin. Nah untuk hari ini kelihatannya kita akan bicara tentang keamanan vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi. Oh iya dok, siap dok. Berarti kemarin sudah imunisasi, sekarang aman tidak itu imunisasi? Betul, ya, aman dok, tidak ya? sih gitu. Iya dok. Mungkin kadang para orang tua yang mempunyai anak tentunya ya dok yang mau imunisasi itu kadang takut dok, mau imunisasi atau vaksin itu kadang tuh di dalam hati takut atau ada bisikan-bisikan dari tetangga. Itu kadang bilang itu bahaya nanti ya. Itu sebenarnya bahaya nggak itu imunisasi itu dok? Nah mungkin Mas Imron dulu nih yang punya program yang akan menjelaskan. Tamu kehormatan kita. Ini bisa nggak muat ini kalau. Nanti kalau waktunya nggak muat, lain waktu kita ketemu lagi. Masih panjang, masih bisa tiap minggu ya. Moga mungkin bahaya tidak, Mas. Untuk vaksin ini kita dari pemerintah pusat itu untuk keamanan vaksin memang diperhatikan sekali, yaitu dari proses pembuatannya, kemudian distribusinya sampai ke dari hulu sampai ke hilir, yaitu dari kita kan banyak vaksin itu kan impor dari luar negeri kan banyak, kemudian dikemas di Bio Farma, dari Bio Farma kemudian sampai ke provinsi itu juga pakai keamanan yang sangat ketat. Kita pakai dari suhunya, dari cara kemasnya juga sudah diawasi, kemudian juga sampai ke kabupaten itu juga semuanya diawasi, kemudian sampai ke tingkat puskesmas, tingkat pelayanan atau vaskes juga kita awasi juga. Kita sudah ada standar-standarnya untuk penyimpanannya, untuk cold chain-nya, untuk kulkasnya itu yang untuk nyimpen harus standar juga. Ya dokter, itu juga kita juga diawasi oleh WHO juga. Kalau yang dari puskesmas itu kita sudah ada yang kulkas itu sudah bisa dipantau dari pusat. Oh suhunya kulkas
kita kan di sini kan ada Puskesmas Kalibawang yang jauh sana. Puskesmas Kalibawang ini kok suhunya kok di atas 8 derajat gitu. Kan keamanan vaksin kan simpannya kalau di Puskesmas kan 8 derajat. 2 sampai 8 derajat. Kalau di atas 8 sana udah bengok-bengok. Kita juga udah tahu langsung kalau dari kabupaten. Itu kemarin kan juga ada tuh. Mas itu kok ada vaksin yang atau Kolkas kok yang ternyata listriknya mati atau gimana kan langsung kita tahu. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan sudah kalau Wonosobo sih alhamdulillah semuanya teraliri listrik ya. Kemudian dari Kolkasnya kan sudah sesuai standar, yaitu sesuai standar WHO. Dan dari ke Vaskesnya juga alhamdulillah dari Dinas Kesehatan juga supervisi ke Vaskes untuk lihat vaksinnya standar, penyimpanannya juga sesuai standar. Penyimpanan sesuai standar itu seperti apa? Kita kan ada dibedakan, itu ada yang vaksin yang tidak tahan dingin dan ada yang vaksin tahan panas. Kan ada 2 itu. Kemudian seperti vaksin-vaksin yang yang ada yang tetanusnya itu biasanya dia kan tidak tahan dingin. Makanya cara penyimpanannya kita juga lihat, ya ini jauh dari evaporator atau jauh dari mesinnya itu, dokter. Kemudian kalau yang tahan dengan dingin seperti polio, seperti BCG yang nyimpennya yang paling dekat dengan evaporator atau dengan mesin kulkasnya itu. Itu kemudian dari pengawasannya bagaimana? Kita juga ada toolnya atau alatnya untuk melihat ke sana, pokoknya di rumah sakit kita ada toolnya. Ini vaksinnya sesuai standar tidak, penyimpanannya sesuai standar tidak, itu ada tool-toolnya tersendiri. Dan itu di dalam jadwal kita 3 bulan sekali, dokter. Untuk melihat supervisinya itu. Nah, gitu dokter. Keamanannya insya Allah dari pusat. Bio Farma dari pusat sampai ke bawah sampai ke Wonosobo ini insya Allah aman. Jadi artinya dari produksi sampai distribusi terkecil terbawah itu sudah dijamin keamanan dan kualitas vaksinnya. Vaksin. Kemudian juga untuk kualitas yang pemberinya, penyuntiknya, kita juga sudah lakukan pelatihan juga untuk yang pemberi vaksin. Orang-orangnya yang memberikan vaksin kita juga sudah latih, kemudian yang menyimpan juga kita sudah latih. Jadi mungkin bisa kita sederhanakan Mas Imron, karena pemirsa kan sebagian mungkin orang awam, ini langsung panjang sekali, kan berat, saya nggak paham gitu ya. Jadi artinya kualitas ini kok saya jadi kita kan santai aja, Dok. Iya, Dok. Jadi untuk kualitas vaksinnya itu sudah jaminan mutu untuk dari produksinya, bahkan sebelum diproduksi itu penelitiannya sudah tahap panjang kemudian kualitas untuk penyimpanan, distribusi, sehingga menjamin bahwa vaksin itu diterima dalam kondisi yang kualitasnya baik. Itu satu dari produk vaksinnya. Nah sekarang mungkin yang kedua dari petugas yang memberikan, silahkan dilanjutkan lagi. Panjang. Apa diganti aja, Dok? Jangan kali ini host dan co-host. Siap, Dok. Oke. Moga silakan Mas Imron. Untuk yang pemberi vaksin kita sudah dilatih, untuk yang memberikan vaksin yang dari layanan atau Vaskes kita sudah melatihnya. Yang melatih ada yang kita kirim ke Bapelkes, kemudian ada yang kita latih juga di sini di Wonosobo sendiri. Paling banyak kita latih ke Bapelkes karena ada sertifikatnya, tersertifikat juga kalau di Bapelkes. Kita untuk keamanan vaksin, caranya nyuntik seperti apa, cara penyimpanannya, cara membuang jarumnya itu seperti apa, itu juga dia juga. Kita juga kalau ngecek ke Vaskes itu lihat, ini ada seperti boxnya, lihat jarumnya ada yang ditutup, wah ini berarti salah. Harusnya kan kalau nyimpen kan jarumnya nggak ditutup. Nanti kan kalau nutup jarum kan recapping nggak boleh ya. Kemudian juga kita satu vaksin itu kan ada yang kita oplos atau kita campur dengan pelarut, ada yang tidak. Kalau yang campur dengan pelarut itu kan ada masa penyimpanan. Setelah dilarutkan itu kan ada yang masanya itu 8 jam, ada yang 6 jam. Itu seperti GMR itu kan 8 jam. Kalau yang BCG kan hanya 6 jam. Itu kan seperti itu. Kita juga dari yang pelaksana juga sudah paham itu, insya Allah yang di Puskesmas dan di Vaskes di Kabupaten Wonosobo insya Allah sudah paham semuanya. Itu insya Allah kalau masyarakat Wonosobo kalau mau vaksin insya Allah
udah aman karena dari vaksinnya petugasnya juga sudah dilatih. Ya, jadi artinya jangan ragu-ragu untuk vaksin di tempat pelayanan vaksinasi yang sudah disediakan. Artinya tidak harus di dokter anak ya, Dok. Ya, tidak harus. Bisa di puskesmas ya di mana aja. Dokter anaknya nyuntik berapa ribu? Katanya balita kita ada berapa ribu, Dok? Dok, Mas Imron? Ya, kita kurang lebih 14.000. Nah, balita di Wonosobo ada 14.000. Ini informasi dari Mas Imron. Artinya entah itu vaksinasi di puskesmas, di posyandu, di rumah sakit, kemudian di tempat layanan vaksinasi yang lain, ibu-ibu sekalian jangan ragu lagi, petugasnya sudah dilatih secara profesional. Oke, betul? Betul. Oke. Selanjutnya alat yang untuk membawa sampai alat yang membawa sampai posyandu pun sudah standar itu. Sudah standar karena ini penting. Memang standar untuk penyimpanan vaksin itu untuk menjaga kualitas vaksin sangat penting untuk menjamin bahwa vaksin yang diterima masih dalam kondisi yang baik. Karena kalau misalnya kondisinya rusak kan jadi nggak efektif, percuma. Sehingga memang cold chain ini jadi satu bagian yang sangat penting, Mas Imron. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Enak saya nih. Vaksin itu juga sudah dilengkapi dengan VVM, dokter. VVM itu Mas, itu di dalam kemasan botolnya vaksin itu vaksin sudah ada monitor. Vaksin file monitor itu sudah ada gambarnya di situ, ada kotak, kemudian ada lingkaran. Itu lingkarannya sama kotaknya itu juga ada warnanya, indikator yang itu indikator warnanya. Kalau warnanya sudah itu sama dengan di kotaknya, yang lingkaran hitam itu lingkaran yang tengah itu yang putih itu, kalau udah sama dengan yang kotaknya berarti vaksin sudah tidak baik. Kalau masih bening, masih putih, masih bagus itu masih A. Kalau udah agak rotok bodas sedikit masih B. Kalau yang bisa digunakan adalah A dan B. Jadi kalau udah C sama D udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau D udah lebih gelap daripada itu pembungkusnya itu yang kotak. Jadi artinya tadi satu dari vaksin produksinya sudah oke. Yang kedua distribusi sudah oke. Yang ketiga pemberi petugas pemberi vaksin sudah dilatih secara profesional. Kemudian kalau masih tanya lagi, nah itu tadi rangkaian ketiga sudah oke. Berikutnya gimana nih cara mastiin? Nah itu petugasnya juga sudah dikasih rambu-rambu, ini loh yang masih bisa dikasih, ini yang enggak. Artinya kontrolnya itu sudah sangat ketat ya, Mas Imron. Gitu ya, Dokter Umam ya. Luar biasa ya. Jadi memang pada intinya itu aman, Dok. Saya menyimpulkan simpel aja, aman. Ini saya mau break dulu. Oke. Saya teringat satu komentar dari seorang ahli agama, Mas Imron. Ini pada waktu kita crash program campak sebelum COVID dulu itulah. Tahun 2016 ya, dokter. Kelihatannya. Saya ingat waktu itu saya masih baru di Wonosobo. Jadi saya 2015, kemudian 2016 diminta untuk ikut pertemuan di kabupaten tentang crash program campak untuk mensukseskan program waktu itu. Satu komentar yang menurut saya itu wow sekali, super sekali. Jadi pada waktu itu ada pembahasan tentang sisi manfaat vaksin dan dari sisi agama. Ditinjau dari agama sudah ada rekomendasi dari MUI ya, bahwa vaksin itu kepentingannya seperti apa, bahwa dipertimbangkan, memang direkomendasikan gitu ya, halal kan. Kemudian satu komentar itu yang saya sangat terkesan adalah begini, bahwa melihat semua yang disampaikan para ahli tentang manfaat dan efek samping vaksin itu ibaratnya matahari di siang bolong. Nah, bahwa manfaat vaksin itu sudah tidak diragukan lagi. Kita bisa lihat dengan terang benderang bahwa vaksin itu untuk mencegah anak dari kesakitan, kecacatan, dan kematian itu sudah tidak diragukan lagi. Itu yang saya terkesan sampai sekarang. Mungkin memang sudah pada intinya aman dalam segi agama juga sudah baik ya, Dok, dari MUI juga. Mungkin
kita agak kaku ini Dok, udah mulai. Mungkin harus break dulu ini Dok. Kopi break. Kayak iya. Mungkin ada lagu ya. Kita putarkan lagu, nanti bisa didengarkan dan nanti juga bisa disaksikan di YouTube ya. Ini lagunya kampanye Bian juga ya? Oh iya, kampanye Bian ya. Nanti bisa disaksikan di YouTube, nanti linknya di-share ya. Ya, silakan didengarkan. Iya, lagunya bagus sekali. Ini saya terus terngiang-ngiang ini Dok, karena engkaulah harapan bangsa. Ini memang anak harapan bangsa. Saya udah 2 kali nih terngiang-ngiang. Memang isi catching ya, isi catching didengarkan itu memang. Ini tadi bahas apa ya Dok ya? Saya lupa. Tadi keamanan vaksin ya. Keamanan vaksin ya. Kayaknya udah mantep banget udah ya. Mantep keamanan. Intinya vaksin itu aman ya. Aman. Dari produksi, aman, dari distribusi, aman banget. Dari pemberian, dari pengecekan juga sudah jelas. Insya Allah sudah aman semua. Memang sudah dicek. Kalau nggak layak ya nggak mungkin dikasihkan. Iya, pasti sudah disingkirkan atau sudah disimpan atau buang malah ya. Harus dibuang ya. Di karantina ya. Iya, di karantina. Itu kita disimpan khusus sendiri. Sudah kita labeli, ini tidak dipakai. Ini tidak dipakai. Ya, jadi jangan khawatir kalau kita ngasih itu pasti yang sudah jelas-jelas terbukti aman. Ya mungkin itu kan sudah dari vaksinnya itu mungkin sudah jelas aman ya Dok ya. Jelas aman nggih Mas Imron dari tadi sudah dijelaskan. Mungkin tapi tetap masih ada orang tua yang tetap takut Dok. Kita kan tahu ini vaksin itu sudah terbukti aman, tidak apa-apa dikasih. Tapi itu kadang ada yang dikasih tahu tetangga atau pengalaman orang tua. Ini kalau divaksin itu nanti anaknya demam, sakit atau gimana itu Dok? Nah, mungkin bisa dijelaskan Dok. Oke, ini gantian saya ya. Iya, gantian aja Dok. Ini ranahnya dokter. Saatnya dokter yang bicara. Iya. Oke lah. Jadi kita kalau bicara ke efek samping ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, ini yang kadang-kadang masih membuat orang tua galau. Iya. Jadi kita bisa singkat dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian-kejadian entah itu ringan, sedang atau berat yang mengikuti pemberian vaksin. Jadi untuk kejadian ikutan pasca imunisasi ini kebanyakan itu adalah ringan. Mungkin sebelum saya bicara ke situ biar lebih paham, kita ulang lagi nih. Kemarin kita sudah bicara pentingnya vaksin. Sekarang kita ulang lagi gimana sih vaksin itu bekerja. Jadi vaksin itu diberikan merupakan salah satu upaya untuk menimbulkan kekebalan secara aktif dengan memasukkan antigen dari luar. Antigen ini bisa yang sudah dimatikan, bisa yang sudah dilemahkan, atau bisa dari komponen antigennya. Nah, ini jadi vaksin yang disuntikan tujuannya adalah untuk memacu respon imun dari tubuh supaya tubuh membentuk kekebalan secara aktif. Nah, proses imun ini salah satunya bisa terjadi demam. Jadi kalau ada reaksi vaksin yang mengikuti kejadian pemberian vaksin, itu salah satu imunnya sedang bekerja merespon antigen untuk membentuk kekebalan. Nah, mungkin konsep ini dulu dipahami dulu bahwa vaksin itu adalah kita memberikan antigen tetapi dia sudah tidak menyebabkan sakit. Jadi sifat antigennya masih, tapi dia sudah tidak menyebabkan sakit. Karena sudah bisa tergantung jenis vaksinnya. Ada vaksin yang dilemahkan, ada yang dimatikan, ada yang hanya komponennya saja. Nah, sekarang kalau gimana kalau setelah vaksin kok ada panas gitu kan. Jadi memang ada beberapa reaksi vaksin yang ringan. Misalnya satu, nyeri di tempat suntikan, kadang agak bengkak. Yang kedua, demam. Kemudian yang berikutnya kalau yang ringan kebanyakan itu ya. Kemudian anak bisa agak lemas, malaise.
Nah, itu yang ringan-ringan seperti itu mungkin kita langsung ya, ibu harus gimana gitu itu, kan. Dok, Ibu harus apa gimana? Apa yang harus kita lakukan, Dok? Kan kadang panik, Dok. Kadang itu orang tua, aduh anak saya habis vaksin, panik, itu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau habis vaksin anaknya panas, suhunya lebih dari 38, bisa diberikan paracetamol. Obat turun panas aman adalah paracetamol. Nah, paracetamol ini bisa diulangi 4 jam sekali kalau anak panas lagi. Kemudian jangan lupa cairannya diperbanyak, karena kalau kondisi demam kebutuhan cairan meningkat. Kemudian kalau mau kompresnya air hangat. Dan kalau ada gejala berat dibawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Hampir kebanyakan reaksi efek samping dari pemberian vaksin ini adalah reaksi yang ringan. Jarang yang sampai berat itu jarang sekali. Dan kalau yang perlu diwaspadai, kadang-kadang ada namanya reaksi yang alergi ya, itu lebih jarang sekali nggih Mas Imron nggih? Jarang. Itu caranya gimana? Caranya setelah imunisasi, setelah vaksinasi, ditunggu dulu, diobservasi 30 menit di tempat pelayanan vaksinasi supaya kalau ada apa-apa petugas bisa langsung mendeteksi. Dan ini saya lemparkan pertanyaan nih ke Mas Imron. Di prosedur pemberian imunisasi, petugas itu betul ya sudah menyiapkan kit untuk anafilaktik nggih? Nah, jadi jangan khawatir karena petugasnya sudah siap-siap kalau ada kejadian alergi. Apa yang harus dilakukan? Betul begitu? Betul. Nah, mantap. Aman. Nah, kemudian apa ya, Dokter Humam? Saya suruh jelasin apa lagi nih? Itu mungkin apa, kan tadi sudah, Dok, kalau vaksin itu memang prosesnya sebenarnya secara awamnya mungkin ya, Dok, kalau saya dari gambarnya sendiri kalau kita lihat itu juga gambar payung ya, Dok. Melindungi ya, kita vaksin kan adalah vaksin itu melindungi sebagai payung dan tameng ya, Dok, biar betul. Kita itu terhindar dari khususnya anak kita itu terhindar dari penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin imunisasi, terutama yang berbahaya dan menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Oh iya, mungkin saya langsung nyambung aja, Dokter Humam. Sebelum ditanya saya menjawab. Gitu. Saya belum, sepertinya sudah melalui telepati nih, Dok. Bahasa kalbu. Dok. Aduh, tolong. Dok. Jadi kemarin mumpung saya ingat, Bu Rizka tanya, dokter, apa pesan yang harus disampaikan ke orang tua sebelum imunisasi? Nanti untuk administrasinya biar Mas Imron. Iya, Dok. Saya dari sisi menyiapkan kondisi anak. 1, pastikan kondisi anak sehat. Kalau anak sedang demam atau batuk pilek, tunda dulu sampai kondisinya sehat. Untuk yang bulan imunisasi anak nasional kita punya waktu 1 bulan, Mas Imron, nggih? 1 bulan. Artinya kalau misalnya sakit 3 hari, tunda dulu, nggak usah khawatir, besok masih dapat kok Ibu gitu sih. Silahkan untuk yang administrasi saya serahkan kepada ahlinya. Mungkin ini nyambung lagi, Dok. Tadi kan dari misal saya orang tua ini, Dok, anak saya sudah diimunisasi, terus terjadi KIPI tadi ya, Dok, namanya ya, Dok. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu misal demam ini, Dok. Lah saya sudah kasih obat, sudah apa namanya, sudah dikompres juga, tapi masih belum turun gitu. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Mungkin apakah saya harus dibawa ke mana gitu? Mungkin Mas Imran lebih tahu. Nanti saya saya jawab dulu. Jadi kalau masih panas, biasanya reaksi panasnya itu bisa berlangsung 2 harian ya. Kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya hanya demam saja dan tidak ada gejala berat lainnya, artinya ini masih proses karena reaksi imunnya masih berlangsung. Dilanjutkan aja terapi suportifnya. Tapi kalau ada gejala berat atau yang sedang, berarti harus ke tempat pelayanan terdekat. Dan kejadian ini harus dilaporkan dalam 24 jam nggih, Mas Imron. Kalau yang ringan tidak masalah. Monggo nih Mas Imron saya serahkan ke dokter.
Ini 3 orang jadi bingung. Seru. Jadi berarti kalau ringan itu tidak apa-apa ya dok sebenarnya kalau misal 2 hari. Ya biasanya bisa berlangsung 2 hari. Sudah. Cuman kalau misal ada gejala lain yang berat mungkin ya dok ya. Sedang atau berat itu bisa kita bawa ke vaskes. Mungkin ada pelaporannya itu bagaimana? Alur pelaporannya itu bagaimana bisa? Itu kan ada alur pelaporan. Biasanya itu kan kalau demamnya ringan atau kipinya ringan itu nanti dari petugas yang ada di Posyandu atau di Puskesmas itu sudah punya form sendiri untuk mencatat. Biasanya kalau yang ringan-ringan itu dicatat mau vaksinasi yang selanjutnya berikutnya. Jadi evaluasi ya. Biasanya pertanyaannya kemarin habis vaksin gimana ibu gitu kan, pertanyaan seperti itu. Oh kemarin cuma demam semalam tok rewel gitu. Oh cuma demam semalam, tapi dicatat itu ada catatannya. Ada pencatatannya tetap ya. Kemudian kalau yang sedang, biasanya kalau sedang itu kalau cuma biasanya sebelum divaksin sudah dijelaskan dulu. Nanti kalau rewel cuma demam biasa itu adalah efek dari vaksin, nggak apa-apa, itu adalah proses tubuh kayak gitu ya dokter. Jadi kalau sakitnya berlanjut bisa hubungi, biasanya kalau di desa bisa hubungi bidan desa setempat. Kemudian bidan desa setempat kalau dia kok perlu pertolongan, dia misalnya langsung dibawa ke puskesmas. Kemudian bisa lanjut ke rumah sakit. Ketemu dengan dokter dan itu dicatat dokter. Dilaporkan. Kemudian kalau yang berat itu kita sudah ada web keamanan vaksin. Yang itu yang bisa memantau dari pusat juga, dari Komnas KIPI juga melihat itu, kemudian Komda KIPI juga melihat itu, kemudian Pokja KIPI yang ada di daerah itu sudah harus menyiapkan untuk berkas-berkasnya nanti kalau yang berat dokter. Makanya ini udah ditangani dan seperti ini harus ada catatannya nanti kayak gitu. Dan kalau monggo kemudian insyaallah silakan, ini udah nggak sabar pinginnya. Mulai seru ya. Kalau seru memang seperti ini. Silakan insyaallah nopo. Silakan dilanjutkan. Kemudian insyaallah untuk di Kabupaten Wonosobo data-data yang sudah di kami itu dari kan vaksin ini kan imunisasi itu akan ada yang program rutin yaitu yang untuk anak-anak, kemudian yang sekarang itu kan ada COVID. Vaksinasi COVID itu juga berlangsung sampai sekarang ya. Itu kan juga dari data yang kami terima di Kabupaten Wonosobo itu yang terjadi kipi berat itu sedikit, datanya hanya 0,6% dari yang dari yang sudah divaksin. Kita sudah vaksin ratusan ribu itu yang divaksin yang COVID yang kemarin. Datanya cuma 0,6, berarti kan sedikit sekali dokter. Insya Allah ini aman. Kemudian kalau yang vaksin rutin itu kan kita sudah berlangsung lama. Dari tahun-tahun ke tahun itu Wonosobo hanya 2 tahun ini yang tidak uji desa itu, berarti satu desa itu sudah 80% anaknya sudah divaksinasi lengkap. Uji itu Universal Child Immunization ya. Kayaknya. Itu berarti satu kampung, satu desa harus sudah diimunisasi semua. Dan itu data yang tahun ini tahun 2021 sama 2020 kan karena terkendala pandemi ini kan jadi turun jadi nggak uji. Ada berapa desa yang nggak mencapai uji? Yang tahun 2021 itu ada 16 desa yang banyak ya. Dari 265. Iya. Soalnya saya kemarin ngeling ke PKK, ngeling ke Posyandu. Jadi saya kalau nggak salah itu betul 15 kecamatan ya, 265 desa, 1245 posyandu. Yes. Kenapa saya ingat? Karena saya bagi kalender tentang edukasi peduli ASI. Oh iya, hampir lupa Dokter Humam. Minggu ini masih pekan ASI. Perayaan Pekan ASI sedunia. Jadi makanya kok tiba-tiba nyambung ke situ ya. Ini nggak sengaja, tanpa sengaja. Jadi agak melebar sedikit karena sekalian ini dalam rangka perayaan Pekan ASI sedunia. Jadi kemarin kami dari komunitas Terate Wonosobo, kita namakan komunitas itu singkatan dari Teman Relawan Tangguh Anak Ibu. Jadi saya bersama teman-teman, termasuk Mbak Rizka juga masuk di komunitas kita. Banyak dari kalangan profesional yang tergabung dalam komunitas kita. Kita concern untuk kesehatan ibu dan anak. Dan salah satunya untuk yang peduli ASI,
kita memberikan edukasi baik langsung maupun secara online maupun melalui media cetak. Saat itu kita mencetak 3.000 kalender, kita rangkumkan untuk ini loh pentingnya ASI, termasuk di situ ada teknik menyusui. Jadi mungkin kalendernya itu kalau sebentar lagi ganti tahun nggak kepake, tapi informasi tentang ASI-nya itu yang ternyata berharga. Jadi kita linkkan kerjasama dengan PKK Kabupaten, alhamdulillah diapresiasi bagus. Kita distribusikan ke seluruh desa di Wonosobo, seluruh posyandu sebanyak 1.245 kalender, dan untuk yang lain kita juga bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia dan dengan berbagai pihak. Ya. Dan satu lagi saya menciptakan lagu yang ASI eksklusif, dan alhamdulillah sudah berhasil selesai video klipnya. Ini saya persembahkan untuk kesehatan anak di Indonesia. Semoga bisa mendukung kampanye pemberian ASI, khususnya ASI eksklusif. Nah, ini nyambung lagi ke Bian nih. Saya nyambung yang KIPI tadi ya, Mas Imron. Oke, jadi kalau KIPI yang ringan kan tidak cukup diobservasi di rumah ya, yang sedang di tingkat puskesmas masih bisa ditangani. Nah, kalau KIPI yang berat yang perlu rawat inap, artinya ranahnya di rumah sakit ya. Ini saya sering tuh dapat kasus rujukan KIPI. Nah, KIPI ini mungkin nyambung biar masyarakat nggak panik nih, Mas Imron sama Dokter Humam nih. Jadi KIPI itu tadi satu terkait dengan prosedur pemberian vaksin, betul? Yang kedua, pembagiannya adalah secara kausalitas, secara hubungannya kejadian itu ada hubungannya atau tidak dengan pemberian vaksinasi. Ternyata sebagian besar itu adalah koinsiden. Koinsiden itu artinya kebetulan aja sakitnya itu habis diimunisasi, dan sebagian lagi ternyata anaknya sebelum diimunisasi sudah sakit tapi tidak diinformasikan. Sehingga sakitnya terus berlangsung. Kemudian kebetulan memberatnya setelah pemberian vaksin, jadi panik. Nah, ternyata setelah kita kumpulkan datanya, diperiksa nih dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, kita periksa semua, kebanyakan adalah koinsiden. Jadi bukan karena pemberian vaksinnya. Nah, ini makanya tadi warning pentingnya tuh. Kapan sih, bagaimana sih ibu persiapannya kalau anak mau diimunisasi? Satu, harus sehat. Karena kalau tidak sehat, dia sedang sakit, dikasih kuman dari luar walaupun sudah dimatikan atau dilemahkan, gak bisa ngerespon yang pertama. Yang kedua bisa berbahaya, jadi harus sehat dulu. Jadi kalau ada panas, ada batuk pilek, tunda dulu, disehatkan dulu ya Bu. Begitu ya Mas Imron? Ya. Jadi istilahnya tidak semua kejadian yang mengikuti imunisasi itu disebabkan oleh efek vaksin atau prosedur pemberiannya, karena ternyata banyak yang itu kebetulan aja kejadiannya bareng gitu. Monggo Dokter. Memang kadang ini ya Dok, apa namanya, kita kira itu habis vaksin, memang orang itu kadang nggak tahu Dok, maksudnya aduh ini habis vaksin demam, padahal mungkin ada sakit yang lain juga ya Dok, mungkin bisa sebelumnya sudah sakit gitu kan. Kadang memang juga saya pengalaman juga ini Dok, jadi cerita juga. Ini juga pengalaman saya jaga itu, ini berhubungan dengan vaksin COVID Dok. Kalau COVID itu juga kadang bilang saya itu datang, saya itu demam Dok, jadi saya demam. Nah, sehabis vaksin itu saya sudah vaksin, padahal saya tanya vaksinnya itu 1 bulan yang lalu. Lah itu kan sebenarnya sudah tidak masuk Dok. Nah, pada kejadian GP itu udah lebih dari 1 bulan itu juga sudah. Tapi masyarakat itu kan nggak paham Dok. Maksudnya itu kadang masih dikait-kaitkan dengan vaksin atau imunisasi yang sudah dilakukan padahal sudah lama itu Dok. Kalau misal yang pada anak itu
kira-kira ada batas waktunya nggak dok untuk KIPI itu dok? Batasnya 30 hari. 30 hari ya, dok, 1 bulan ya dok? Artinya kalau kejadiannya itu 30 hari tetap harus kita analisa. Analisa apakah itu karena vaksinasi dan hubungannya itu seperti apa. Kan bisa toh bareng-bareng tapi nggak berhubungan. Nah, iya benar dok. Iya sih. Jadi tidak semua harus punya hubungan korelasi yang erat, bahkan bisa hanya tidak berhubungan, enggak hanya koinsiden begitu. Ya, berarti kayak HTS dok, hubungan tanpa status. Jadi galau. Ini yang jomblo jadi galau, jangan pancing-pancing gitu. Oke. Mungkin ini sudah banyak ada iklan lagi ya? Mungkin yang lagu yang ASI eksklusif masih ada dok. Karena ini pekan ASI ya. Kita lanjutkan untuk lagu, bisa didengarkan ya, ini lagu dari ciptaan Dr. Sirpanggung. Nah, silahkan bisa diputar Mas. Saya selalu terpesona ini sama lagunya Dr. Sir. Suaranya juga bagus. Ini suaranya siapa dok? Suaranya Dr. Fadil. Dr. Fadil ya, merdu juga dok. Sini, iya. Sekarang juga dokter di Wonosobo juga ya dok ya? Di Solo. Di Solo, iya. Itu suaranya juga merdu. Kalau saya suaranya jelek. Merdu juga dok. Oh merdu juga. Merusak dunia. Merusak dunia. Memang nggak ya gitulah. Ya jangan didengarkan. Mungkin kembali lagi ke topik kita, dok. Mungkin ada ini atau namanya imunisasi ganda dok. Oh iya. Itu apa itu dok? Gimana itu dok? Oke, mungkin saya terus Mas Imran ya. Iya boleh dok. Jadi untuk yang bulan imunisasi anak nasional ini, yang pertama ada pemberian imunisasi tambahan yaitu campak dan rubella. Kalau kita untuk kita langsung bilang untuk sasaran Wonosobo aja ya. Wonosobo masuk Jawa Tengah ya. Untuk pemberian imunisasi tambahan campak dan rubella itu diberikan pada semua anak tanpa memandang status imunisasinya dari umur 9 sampai 59 bulan. Yang kedua, ada imunisasi kejar bagi anak berumur 12 bulan sampai 59 bulan untuk melengkapi imunisasi yang belum didapat. Nah, pada imunisasi ini, program BIAN ini, satu orang anak bisa sekaligus mendapatkan vaksin ganda. Jadi satu, vaksinasi campak rubella, yang kedua vaksinasi oral polio vaksin, yang kemudian yang ketiga IPV, inaktif polio vaksin, dan yang keempat DPT HB HIB. Kenapa kok 4 ini? Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, dokter nanti efek sampingnya itu double-double enggak kalau vaksin ganda gitu ya Mas Imron? Satu aja udah meriang, satu aja panas, apalagi 4 gitu kan. Nah, dari penelitian vaksinasi ganda ini, pemberian vaksinasi ganda tidak meningkatkan efek samping, tidak meningkatkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang paling sering menyebabkan panas itu adalah vaksin yang pertusis, itu sampai 50%. Jadi pemberian vaksin ganda dilihat dari efek samping kejadian ikutan pasca imunisasi, tidak meningkatkan kejadian efek samping. Sama, mau kasih 1 mau kasih 4 sama. Oke, gitu. Jadi artinya tetap nggak masalah. Yang kedua, kalau misalnya seorang anak nih yang tadi kejar kok belum dapat, dia harus dapat 4, nggak masalah. Keuntungannya apa? Lebih efisien, nggak sering-sering datang, sudah dapat vaksin ganda. Yang kedua, pelayanan petugasnya juga lebih efisien. Jadi efisiensi kunjungan, nggak perlu sering-sering meninggalkan pekerjaan untuk vaksinasi. Yang kedua, petugasnya juga pemberian layanannya lebih efisien. Yang berikutnya, otomatis kalau yang bolongnya yang tadi vaksin belum didapat itu udah dikasih, efek proteksinya otomatis dapat. Karena kalau semakin menunda, dia berarti efek proteksinya belum optimal. Gitu.
Monggo, Mungkin Mas Imron mau ada yang ditambahkan untuk imunisasi ganda ya. Ini kan dalam rangka BIAN itu kan ada kejar sama itu tadi MR tambahan. Tambahannya MR itu imunisasi ganda nanti ya. Di satu anak ditubles 2 kali. Jangan tubles ta bahasanya, takut. Kayak tambal ban ini. Disuntik gitu kan, suntiknya terus pakai agak centil, disuntik nanti ya gitu. Kayak tambal ban Mas kalau ditubles. Kayak gede banget. Disuntik ya. Ya, disuntik 2 kali. Nah, itu tadi dokter udah aman, udah mengatakan bahwa itu aman, dan itu kan karena dari efek pandemi ini kan banyak yang bolong-bolong, makanya ada kejar itu. Jadi tergantung kebutuhannya ya, dia mana yang kurang kejar kasih. Kalau perlu 4 vaksin tadi bareng-bareng tidak masalah. Jangan takut. Malah paket hemat. Pahe. Ya. Mungkin ini waktunya sudah nggak kerasa ini dok. Terasa, sudah ya? jam ini sudah mau selesai nih dok. Mungkin nganu dok, ada apa namanya? Jadi bahasanya kayak Wonosobo nganu. Mungkin berarti Anda mencintai Wonosobo. Saya orang asli sini dok. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih Dokter Sirpanggung sebagai narasumber dan Mas Imron, Terima kasih Dokter Umam. Ya, sehat-sehat selalu. Buat para pendengar ya, pesannya itu tadi sudah dijelaskan tadi, jangan takut untuk imunisasi. Intinya itu saja, aman, sehat, bahkan halal. Dari MUI juga sudah menghalalkan atau memang menyarankan ya. Mungkin acara kita sudah ya Dok, Mas Imron ya kita tutup. Selamat, salam sehat. Sehat Gersama Sconegoro dipancarkan dari Gedung Rawat Jalan lantai 2 Jalan Sconegoro nomor 1 Wonosobo, Radio Sconegoro FM 107.3. Ya, sampai jumpa. Mari kita salam sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.